Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umrul Faruq dari program studi keperawatan semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang sel dan genetika. Yang pertama ialah sel. Sel adalah unit struktural dan fungsional dasar pada manusia dan semua makhluk hidup. Setiap sel merupakan wadah kecil dari bahan kimia dan air yang dibungkus dalam membran tubuh manusia, terdiri dari triliunan sel. Sel juga mengandung materi herediter tubuh dan dapat membuat salinan dari diri mereka sendiri. Sel manusia mengandung bagian-bagian utama berupa membran plasma, nukleus, sitoplasma, sitoskeleton, ribosom, retikulum, endoplasma, lisosom, peroksisom, badan Golgi, dan mitokondria. Struktur sel. Secara umum, suatu sel dapat dibedakan atas bagian-bagian. Yang pertama, dinding sel, membran sel, sitosol, dan organ sel. Jenis-jenis sel berdasarkan ada tidak selubung inti, maka sel dibagi atas prokariotik dan sel eukariotik. Yang pertama, sel prokariotik memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Tidak ada membran yang memisahkan nukleus inti sel dari sitoplasma, juga tidak ada membran yang membatasi organel sel. Yang kedua, pembelahan sel secara sederhana tanpa melalui tahap-tahap seperti mitosis. Yang ketiga, dinding sel mengandung semacam molekul kompleks yang disebut mukopeptida yang memberikan kekakuan pada struktur selnya. Sel prokariotik contohnya adalah sel bakteri. Yang kedua ialah sel eukariotik, lebih rumit dari sel prokariotik dengan ciri-ciri yaitu yang pertama, memiliki membran yang memisahkan sitoplasma dengan inti sel sehingga inti sel terlihat jelas. Selain itu juga ada membran yang melingkupi sitoplasma dan membentuk organel sel. Dan yang kedua, pembelahan inti sel melalui tahap-tahap yang dikenal dengan mitosis, kebalikan dari prokariotik. Fungsi sel. Sebagai unsur terpenting yang ada dalam tubuh, sel memiliki fungsi yang sangat penting dalam kelangsungan hidup makhluk hidup. Yang pertama, metabolisme. Metabolisme yang berlangsung di dalam sel bisa berbentuk reaksi katabolik, yakni perombakan senyawa kimia untuk membuahkan daya ataupun untuk menjadikan bahan pembentukan senyawa lain, serta reaksi anabolik, yakni reaksi penyusunan komponen sel. Yang kedua sebagai fungsi komunikasi sel. Komunikasi sel terdiri dari sistem transfer tanda antar sel di dalam wujud molekul, contohnya hormon atau kegiatan listrik, serta transduksi tanda di dalam tujuan ke molekul yang membuahkan respon sel. Mekanisme transfer tanda bisa berlangsung dengan kontak antar sel, penyebaran molekul tanda ke sel yang berdekatan, penyebaran molekul tanda ke sel yang jauh memiliki saluran, contohnya pembuluh darah, atau perambatan tanda listrik ke sel yang jauh, contohnya pada jaringan otot polos. Mekanisme transportasi sel dibagi menjadi dua, transportasi pasif dan transportasi aktif. Yang pertama, transport pasif merupakan mekanisme transport yang tidak memerlukan energi dan terjadi secara spontan. Terjadi akibat perbedaan konsentrasi antar zat dan pelarutnya. Bergerak dari konsentrasi zat yang lebih tinggi atau hipertonis ke konsentrasi zat yang lebih rendah atau hipotonis. Transport pasif meliputi difusi dan osmosis. Difusi merupakan pergerakan acak molekul dari konsentrasi tinggi hipertonis ke konsentrasi yang lebih rendah hipotonis. Mekanisme transport ini ke berbagai zat padat, cair,
ataupun gas. Difusi bertujuan untuk mencapai keseimbangan konsentrasi antar zat dengan pelarutnya. Selain itu, difusi juga berperan dalam peristiwa pertukaran materi dari suatu sel dengan lingkungannya. Yang kedua ialah osmosis. Osmosis merupakan difusi air melalui selaput semi-permeabel. Air akan bergerak dari daerah yang mempunyai konsentrasi larutan rendah ke daerah yang mempunyai konsentrasi larutan tinggi. Tekanan osmosis dapat diukur dengan suatu alat yang disebut osmometer. Air akan bergerak dari daerah dengan tekanan osmosis rendah ke daerah yang tekanan osmosis tinggi. Sel akan mengerut jika berada pada lingkungan yang mempunyai konsentrasi larutan lebih tinggi. Hal ini terjadi karena akan keluar meninggalkan sel secara osmosis. Sebaliknya, jika sel berada pada lingkungan yang hipotonis atau konsentrasi rendah, sel akan banyak menyerap air karena berosmosis dari lingkungan ke dalam sel. Jika sel-sel tersebut adalah sel tumbuhan, maka akan terjadi tekanan turgor apabila dalam lingkungan hipotonis. Sebaliknya, jika sel tumbuhan berada pada lingkungan hipertonis, dapat mengalami plasmolisis, yaitu terlepasnya sel dari dinding sel. Yang kedua adalah transport aktif. Pada transport aktif diperlukan energi dari dalam sel untuk melawan gradien konsentrasi, hipotesis melawan hipertenis. Transport aktif sangat memerlukan memelihara keseimbangan molekul-molekul di dalam sel. Sumber energi untuk transport aktif adalah ATP atau adenosin trisfosfat. Transport aktif hampir sama dengan difusi terfasilitasi, namun berbeda pada protein pembawa. Saat transport aktif yang harus menggunakan energi agar bisa melakukan transportasi melawan konsentrasi. Dalam mekanisme transport aktif terdapat empat macam mekanisme, yaitu transport aktif primer. Ialah jenis mekanisme transport aktif ini memerlukan energi dalam bentuk ATP secara langsung untuk membawa molekul melawan gradien konsentrasi. Akibat adanya transport aktif primer ini membuat terjadinya potensi membran. Yang kedua, transport aktif sekunder memiliki energi yang bebas dipakai karena mekanisme ini menggunakan energi secara berkala. Energi yang tersimpan dalam mekanisme ini di dalam bentuk gradien konsentrasi ion. Pada transport aktif sekunder terjadi bergantung kepada potensi membran yang ada dan bergantung pada adanya transport aktif sekunder. Fluida merupakan zat alir meliputi cairan dan gas yang menempati ruang. Fluida dalam tubuh manusia terdapat dalam pembuluh darah, bola mata, dalam ibu hamil, dalam uterus atau cairan amnion, gas yang berkaitan dengan sistem pernafasan. Yang kedua, genetika. Genetik merupakan substansi yang dapat membawa informasi genetik pada makhluk hidup untuk dapat diturunkan pada generasi turunannya. Selain berfungsi dalam membawa informasi genetik untuk diturunkan pada generasi selanjutnya, materi genetik juga berfungsi dalam ekspresi genetik, yaitu sebuah proses sintesis protein dan RNA. Dalam genetika klasik, proses ekspresi gen inilah yang disebut sebagai sifat fenotip. Sedangkan materi genetik yang menjadi cetak biru atau blueprint disebut sebagai genotipe. Proses sintesis protein dan RNA dalam makhluk hidup inilah yang menyebabkan kita dapat melihat bentuk yang berbeda-beda pada makhluk hidup, seperti kucing dengan 3 warna, kucing dengan 1 warna, dan lain sebagainya. Komponen penyusun materi genetik. Materi genetik ada di dalam semua sel tubuh suatu makhluk hidup. Setiap materi genetik tersusun oleh komponen penting berfungsi dalam pewarisan sifat dan ekspresi genetik. Komponen tersebut adalah kromosom dan gen.
Kromosom tersusun atas protein serta asam nukleat, terdiri dari dua jenis asam nukleat yaitu DNA dan RNA. Asam nukleat yang digunakan dalam kromosom adalah DNA. Komponen penting kromosom lainnya adalah protein. Protein yang menyusun kromosom adalah protein histon. Histon ini berfungsi dalam menjadikan DNA yang sangat panjang dalam sel dapat digulung menjadi kompak dan kecil sehingga muat masuk ke dalam sel. Jenis kromosom dalam setiap makhluk hidup meliputi kromosom tubuh dan kromosom kelamin. Yang kedua, gen. Gen merupakan unit pewarisan sifat terkecil yang dapat digunakan kepada keturunannya. Definisi gen selalu berubah-ubah, tetapi saat ini yang disepakati adalah gen adalah bagian dari sekuens DNA yang mengkodekan RNA atau protein. Ekspresi gen pada suatu organisme akan berbeda dengan organisme lainnya. Bahkan ekspresi suatu organisme sejenisnya akan memiliki ekspresi gen yang berbeda tak kala berada dalam kondisi atau keadaan lingkungan yang berbeda. Gen tersusun oleh DNA yang nantinya akan diekspresikan menjadi RNA. Untuk RNA, mRNA, molekul ini akan ditranslasi menjadi protein atau ribosom. Secara keseluruhan, proses inilah yang disebut dengan ekspresi gen. Struktur DNA. DNA atau deoksiribonukleik asid merupakan salah satu materi genetik yang menyusun kromosom. Selain terdapat di nukleus sebagai monomer kromosom, DNA juga dapat ditemukan di organel lain, yakni pada mitokondria atau kloroplas. DNA disusun oleh serangkaian polynukleotida. Setiap nukleotida tersusun gugusan gula deoksiribosa, nukleat, asam fosfat, dan basa nitrogen. Struktur DNA membentuk rangkaian double helix yang merupakan pilihan dua rantai polinukleotida. Pada rantai tersebut, tiga ikatan hidrogen menghubungkan sitosin C dengan guanin yang disimbolkan dengan huruf G, sedangkan dua ikatan hidrogen menghubungkan adenin yang disimbolkan huruf A dan timim yang disimbolkan dengan huruf T. DNA memiliki fungsi spesifik tertentu. Fungsi DNA antara lain membawa informasi genetik untuk diwariskan dan memiliki peran besar dalam pengaturan sel dengan cara meregulasi pola ekspresi gen yang ada. Struktur RNA. RNA mempunyai struktur berupa rantai tunggal polinukleotida. Rantai polinukleotida tersebut tersusun oleh basa nitrogen dan gugus fosfat. Basa nitrogen pada RNA meliputi basa purin yang tersusun oleh adenin yang disimbolkan A dan guanin yang disimbolkan dengan huruf G, serta basin parimidin yang tersusun atas urasil yang disimbolkan dengan huruf U dan sitosin dengan huruf C. Terdapat tiga macam RNA yang umum ditemukan, yaitu RNA ribosomal, RNA, mRNA, message RNA atau tRNA, transfer RNA. rRNA merupakan komponen pembentuk ribosom dan merupakan jenis RNA yang paling banyak ditemukan di dalam sel sebab jumlahnya sangat banyak. DNA akan melakukan proses transkripsi untuk membentuk mRNA yang membawa salinan informasi genetik dari DNA inti. Lalu tRNA akan menerjemahkan kode genetik dari mRNA menjadi protein dan polipeptida. Fungsi RNA adalah pembawa informasi genetik sementara dari DNA ke protein. Selain itu, RNA memiliki peran dalam sintesis protein. Berikut adalah penjelasan saya tentang sel dan genetika. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.